kita harus tahu jenis-jenis phishing. Simak video ini biar teman-teman mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Ajhari di channel Ajhari Rek. Pada kesempatan kali ini saya akan menempati janji saya ya di video sebelumnya yang membahas tentang apa itu phishing. Dan sekarang saya akan memberikan wawasan atau memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang jenis-jenis phishing. Ya, mungkin dari teman-teman semua hanya tahu atau ada sebagian orang yang hanya tahu phishing itu hanya di Facebook karena Facebooknya kehack dan dikatakan itu kena phishing. Dengan klik link ini akhirnya akun Facebooknya hilang, diambil oleh orang lain dan katanya kena phishing. Namun secara global phishing itu tidak hanya menyasar Facebook, ya. Lantas apa saja sih jenis-jenis phishing itu? Mari kita bahas sama-sama. Ya, oke. Untuk jenis-jenis serangan phishing dari apa yang sudah saya rangkum itu ada 7, ya. Ada 7. Oke. Untuk yang pertama yaitu adalah email phishing. Apa itu email phishing? Email phishing adalah sebuah email yang dikirim secara random atau secara masif ya. Secara masif dikirim kepada target-targetnya. Jadi tidak tertentu hanya kepada golongan ini atau kepada untuk misalkan kaum pejabat atau apa, enggak. Jadi dikirim secara keseluruhan siapapun yang punya email. Biasanya email phishing ini akan menarik seseorang itu agar mengklik, ya, agar mengikutinya dengan cara meyakinkan si korbannya itu dengan menggunakan logo. Dia menggunakan logo agar lebih menarik, ya, agar lebih menarik dan sehingga si korbannya bisa mengklik link atau mengikuti arahan dari email tersebut dan akhirnya data-data kita diambil oleh mereka. Itu. Terus yang kedua, spear phishing. Spear phishing ini masih sama dengan email phishing. Namun untuk spear phishing ini menggunakan teknologi yang lebih canggih, ya. Jadi untuk spear phishing ini biasanya digunakan untuk menyerang target yang lebih spesifik. Nah, dari metode spear phishing ini bisa dijalankan, ya, karena pelaku biasanya sudah mengantongi informasi dasar si korban. Jadi spear phishing ini disebarnya itu secara spesifik kepada orang-orang atau calon korban yang memang si pelaku spear phishing ini sudah mengetahui informasi dasar tentang si calon korban. Bedanya tadi ya, kalau email phishing itu secara masif disebar ke seluruh yang punya email, baik itu dia mengetahui info dasarnya atau tidak mengetahui info dasar dari si korban. Sedangkan di spear phishing ini si pelaku menyebar email hanya kepada orang-orang tertentu yang dia tahu informasi dasar tentang orang tersebut. Ya. Lanjut, yang ketiga yaitu adalah walling. Walling adalah jenis serangan phishing yang menyasar eksekutif tinggi di suatu perusahaan. Ya, jadi phishing jenis walling ini hanya menyasar orang-orang penting yang ada di perusahaan.
di sebuah perusahaan. Contoh seperti manajer, terus juga mungkin direkturnya, mungkin CEO-nya menjadi target ya. Seperti itu. Nah, untuk teknik yang digunakannya itu biasanya digunakan teknik yang lebih smooth, jadi lebih halus ya. Memberikan tautan palsu misalnya ya. Jadi tautan palsu tersebut pada umumnya akan sulit bekerja. Untuk teknik calling ini di sini disebutkan bahwa pelaku biasanya mengelabui korban dengan menjadi mitra terpercayanya. Jadi berpura-pura sebagai mitranya, mitra kerja atau sebagai rekan bisnisnya. Nah, dengan memanfaatkan informasi yang didapatkannya dari vendor atau pemasok. Jadi memang ada ada yang namanya bank data, mungkin ada orang yang mempunyai data orang si calon korban sehingga si pelaku bisa mengetahui calon korbannya itu informasi-informasi apa saja sehingga bisa bisa langsung tancap gas untuk mengelabui si korban. Terus yang keempat yaitu smishing ya. Smishing. Pada jenis ini, alih-alih menggunakan email, pelaku mengelabui targetnya dengan telepon sebagai media komunikasinya. Pada smishing ini, metode yang digunakan oleh pelaku adalah dengan mengirimkan pesan teks. Isinya biasanya hampir sama dengan email phishing. Ya, seperti yang saya bahas kemarin ya, ada yang mengirimkan sebuah pesan teks atau dengan menggunakan telepon sehingga kita bisa memberikan data-data kita ke orang lain, ke si pelaku ya. Jadi jenis phishing smishing ini adalah tidak hanya menggunakan email, tapi lebih canggih lagi atau lebih spesifik lagi dia menggunakan telepon, panggilan atau dengan pesan teks SMS ya. Seperti itu untuk mengelabui korbannya. Jadi untuk dengan teknik seperti ini si korban itu akan lebih percaya bahwa dia itu memang misalkan dari perusahaan sedang mengadakan hadiah atau mengadakan undian gitu dan Anda mendapatkan undian tersebut. Tapi dengan syarat Anda bisa mencairkan itu dengan syarat Anda harus mentransfer dulu uang jenis sekian. Ya. Terus dari mana itu data-data? Mereka bisa tahu nomor kita. Ya mereka melakukan phishing dulu, phishing smishing seperti itu. Ya. Atau kalau tidak mereka menggunakan SMS dengan mengirimkan tautan di SMS. Otomatis mereka sudah tahu atau sudah mendapatkan informasi akun atau nomor telepon kita. Sehingga orang tersebut bisa melakukan SMS atau mengirimkan pesan kepada kita. Namun untuk phishing smishing ini hampir sama dengan email phishing ya, terutama untuk di pesan teks. Itu biasanya isinya hampir sama dengan email phishing. Yang kelima yaitu phishing. Dengan teknik phishing ini si pelaku itu menelepon si korban dan berpura-pura sebagai polisi atau sebagai penyelidik atau sebagai apalah gitu ya. Dan mengelabui si korbannya dengan cara memberitahu si korban bahwa akun mereka telah dibobol, misalkan akun Facebook atau akun apa yang penting gitu ya. Sehingga si pelaku ini berpura-pura akan menyelidiki kasus tersebut. Dan si pelaku otomatis meminta data kita untuk bisa melakukan penyelidikan. Nah, otomatis kalau misalkan kita atau si korban itu sudah galau ya, sudah bingung lah mau gimana lagi, akun kita sudah dibobol, panik, maka otomatis kita akan memberikan akun atau data-data kita kepada mereka, dan di sanalah mereka
sudah berhasil mendapatkan akun atau mendapatkan data-data kita. Mendapatkan data-data kita, dan di sanalah yang ditakutkan yaitu adalah data-data kita disalahgunakan oleh mereka. Ya pasti disalahgunakan lah kalau misalkan mereka melakukan phishing terus punya data kita terus didiemin aja, ya buat apa gitu kan? Nggak ada manfaatnya juga. Untuk apa juga melakukan phishing? Ya kan pasti digunakan untuk yang enggak lah, atau misalkan mereka menggunakannya sendiri seperti saya jelaskan kemarin ya, untuk berbuat kejahatan sendiri atau bisa dijual lagi ke orang lain. Seperti itu. Terus jenis phishing yang keenam ya. Ini ada angler phishing. Nah, the angler phishing ini adalah memanfaatkan sosial media. Ya. Dan sosial media menjadi media baru yang bisa dimanfaatkan penjahat untuk melakukan phishing. Semua fitur di sosial media bisa dimanfaatkan untuk menjalankan serangan phishing. Pelaku biasanya menyamar sebagai customer service suatu lembaga. Dan dari situlah si pelaku akan meminta dan mendapatkan data-data kita. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Terus yang ketujuh, ini yang terakhir ya, ada web phishing. Nah, di web phishing ini biasanya serangannya itu adalah kita sebagai korbannya atau calon korbannya itu diarahkan ke web palsu. Nah, web palsu ini sudah dimodifikasi dengan sedemikian rupa agar menyerupai web asli dari sebuah perusahaan misalnya. Dan domainnya pun dibikin mirip sekali dengan domain perusahaan yang asli. Jadi begini teman, untuk di web phishing ini prosesnya itu adalah misalkan dari email phishing, terus dari phishing yang tadi menggunakan pesan teks atau dari sosial media, dan itu pasti akan diarahkan ke web palsu, web phishing yang mereka buat. Sehingga dengan sukarela kita akan memberikan data-data kita dengan mengisi forum-forum yang sudah mereka desain sedemikian rupa cantiknya agar kita terjaring dan data-data kita masuk ke akun mereka, masuk ke server mereka, masuk ke data-data mereka. Hati-hati dengan web phishing ya, dan email phishing atau juga sejenisnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi pengetahuan baru buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan yang namanya phishing. Kalau kalian atau kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan klik like dan share kepada teman-teman semuanya, teman-teman kalian juga, biar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa klik subscribe agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi dari saya dan tanpa ketinggalan updatean video dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.